Oke, jadi justru kedekatan itu walaupun saudara nih ya, walaupun saudara akan akur itu kalau sama-sama punya Ya, skill sama-sama yang punya sepadan tujuan, ya. sama-sama punya cita-cita dalam hidup. Satu, Oke. tapi yang terpenting kedekatan antar saudara itu latar belakangnya tuh didikan. Kalau yang Nah, lo kebetulan lihat, orang tuanya orang tua yang tidak ngebeda-bedain anak. Gitu. Jadi ya anakku semua. Terutama ibunya. oke. Ibunya itu pribadi yang tidak ngebeda-bedain anak. Misalkan lebih sayang kepada yang tua, sulung, atau lebih sayang kepada yang bungsu karena bungsu menghasilkan, paham nggak? Kebetulan sulung nggak kerja-kerja, nah gitu kan. Dia sama aja anak yang sulung, anak yang tengah, anak yang bungsu, sama aja. Karena sama-sama cara menyayanginya, praktek menyayanginya, makanya mereka akhirnya segala hal itu akur. Perpecahan di dalam saudara itu berawal dari masa kecil kita sebenarnya. Didikan di keluarga. Iya, pasti. masa kecil kita yang dibeda-bedain. Misal kita kelihatan kalau dengan si A terlalu sayang, dengan si B enggak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya. Cikal bakalnya. Jadi kalau orang tua bilang, jangan ribut dengan saudaramu, jangan ributlah dengan kakakmu, jangan ributlah dengan adikmu. Sebenarnya tidak bagus ngomong begitu tuh. Karena kenapa? Kalau dari awal dididik disamaratakan, otomatis tidak perlu diingatkan. Tak perlu diingatkan. Nah, kan kita pasti ada yang ngalami. Iya, merasa tersisih di keluarga gitu kan. Ada yang sangat diagungkan lah kasarnya kan. Ada yang diagungkan, ada yang dipuji-puji, ada yang nggak dilihat sama sekali. Oke. 5 jari ini kalau dipotong satu bisa digunakan nggak? Nggak bisa, pasti pincang. Gitu. Nah gitu. Jadi kita sesama manusia ini kayak 5 jari ini. Kan sakitnya jempol kan. Nah kenapa demam? Harusnya kan jempol doang, yang lain nggak. Paham nggak? Rada ngerti kan? Maksudku ngerti nggak Mas Ipan? Ngerti ya? Kalau terlalu cerdas kayak gue itu emang gitu, gue mesti tanya kan, takutnya nggak ngerti gitu. Tapi Mas Bro nih dalam keluarga kan sering gini, ada nih anak yang memang karakternya ya dia nurut saja gitu kan. Ada yang kalau dikasih tahu tuh kayak nggak mau dengar gitu. Kadang jadi perbedaan tuh. Anak yang nurut, yang mendengar itulah yang berbakti kepada orang tua misalkan gitu. Tapi menurut lo tuh gimana sih menyamaratakan sama-sama kan sayang gini, ke anak yang berbeda-beda karakter? Gini loh, gimana ya jelasinnya itu agar ngerti ya. Gini, aku punya anak 2, misalkan lo sama Mbak Riri gitu. Kategori nurut itu menurut gue ketika tidak menyanyiakan hidupnya. Ketika tidak mempermalukan keluarganya, ketika dia menjaga nama baik saudara dan nama baik orang tuanya, itu menurutku kategori nurut. Nah gitu. Itu mesti. Tapi kalau menentukan itu tidak boleh. Karena gini, dari kecil lo mungkin bercita-cita mau jadi artis, kan gitu. Mbak Riri misalkan bercita-cita dari kecil mau jadi pilot. Nah karena aku satpam, makanya aku tuntut kalian untuk jadi satpam. Nah itu salah menurutku. Kalau nggak nurut, dikatakan nggak patuh. Disebut patuh itu menurutku ketika dia menjaga harkat dan martabat keluarganya dan dirinya sendiri. Tapi kalau menentukan jalan hidup, aku tidak berhak. Sekalipun aku bapakmu. Aku senang jadi satpam, tapi dirimu kan belum tentu senang. Itulah yang disebut HAM, hak asasi manusia. Yang penting ketika Mbak Riri jadi pilot, jadilah pilot yang baik. Nah itu menurutku kategori patuh. Ketika dia menjadi pilot yang baik. Ketika lo jadi artis, lo jadilah artis yang baik.
Tapi menentukan hidup kalian itu aku tidak bisa. Oke. Aku sebagai bapak harusnya menyarankan selama bapak jadi satpam nyaman. Tapi kan aku tidak tahu di antara kalian berdua itu kan pasti karena nonton dan mendengar, pasti akhirnya punya cita-cita masing-masing. Nah, gitu. Nah, sayangnya orang tua itu suka dan senang kepada anaknya yang mau ditentukan hidupnya. Nah, ngerti nggak? Miss. Itu gitu-gitu. Nah, kamu jadi nurut. Nah, ngomong di anaknya yang nomor 2, kamu jadi enggak mau. Nah, itu enggak patuh itu. Oke. Tuhan tidak pernah menuntut hambanya jadi sesuatu. Tuntutan Tuhan terhadap hambanya cuma satu. Berakhlak baiklah dalam hidup. Jadi rahmat buat alam. Rahmatan lil alamin. Tapi tidak menentukan. Dan kalaupun ditentukan oleh Allah, tentu penentuan Allah itu justru demi kepentingan hambanya itu sendiri. Kenapa engkau kujadikan A? Karena aku tahu kapasitasmu kelak jadi A. Kenapa engkau kujadikan B? Kata Allah itu. Karena aku tahu kelak kapasitas kemampuanmu itu di ruang lingkup B. Paham nggak? Sementara kalau kita manusia ini, kujadikan engkau A demi memuaskan batinku, demi gengsiku, demi agar kebahagiaan nama sendiri. bapakmu ini besar di. Dia tidak tahu anaknya makan hati nggak. Nah, jadi kalau Allah itu memberi aturan dan perintah demi keselamatan hambanya itu sendiri, demi kebaikan hambanya itu sendiri. Itu kalau Allah. Kalau manusia menentukan segala sesuatu terhadap orang lain demi kepentingannya. Jadi beda. Jauh bedanya. Nah, yang aku rasakan di keluarga Padli itu, keluarga yang benar-benar menerapkan yang namanya demokrasi. Jadi dia punya hak untuk menentukan sikap dalam hidup. Tuhan saja memerintahkan begini, bertebaranlah kamu di muka bumiku ini, cari rezekimu dengan akalmu, dengan hatimu, dengan skillmu. Bahkan Tuhan juga berkata gini, tidak akan merubah sebuah kaum, melainkan kaum itu sendiri yang berkeinginan untuk berubah. Nah, kita manusia mentang-mentang. Paham nggak? Mau nentuin orang lain. Iya. Kamu harus nikah sama itu karena dia begini. Oh, ternyata karena kaya. Nanti mama papamu tidak susah dalam hidup. Nah, kan gitu. Kalau Allah enggak, kujodohkan engkau dengan si A karena menurutku karaktermu dan karakter pasanganmu akan jadi baik. Akan baik. Apa baik? Sehingga menjalankannya baik. Nah, itu kalau Allah. Paham nggak? Paham. Nah, gitu. Ya, menurutku, aku tidak heran Faizal baik dengan Puji karena mereka emang demokrasi gitu. Tapi terus gini, keluarga mereka itu misalkan mengkritik, misalkan berargumen, nggak nyampe hati, paham nggak? Makanya dibilang kayak Tom and Jerry, karena sering kelihatan kayak berantem mulut, tapi berantem dalam ide itu tidak salah. Berantem dalam ide itu tidak salah. Berantem dalam mengeksekusi sesuatu itu tidak salah. Yang salah itu ketika sakit hati. Berarti itu orang yang egois. Gitu. Paham? Nah, jadi wajar aja